Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Oke, langsung saja video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mahasiswa Stisnu Cianjur kelas C semester 6 matkul Hukum Perdata. Video ini untuk menjawab soal nomor 1 sampai 10. Soal pertama, apakah pengertian hukum pidana? Secara sederhana, yang dimaksud hukum pidana adalah hukum yang mengatur tindakan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan demi kepentingan umum, yang mana jika tindakan yang dilarang itu dilakukan, pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana. Itu untuk soal nomor 1 bagian A. Selanjutnya, ruang lingkup hukum pidana dikenal juga dengan hukuman pidana substantif atau aturan hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana, antara lain tentang apa, siapa, dan bagaimana suatu hukuman bisa dijatuhkan sesuai KUHP dan berbagai peraturan pidana lainnya di luar KUHP. Selanjutnya, apa sifat dari hukum pidana? Sifat hukum pidana sebagai hukum publik antara lain dapat diketahui berdasarkan 1. Suatu tindak pidana itu tetap ada walaupun tindakannya itu telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya. 2. Penuntutan menurut hukum pidana itu tidak digantungkan kepada keinginan dari orang yang telah dirugikan. Selanjutnya, fungsi dan tujuan dari hukum pidana. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan melarang tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat secara umum dan memberikan sanksi yang tegas dan adil bagi pelanggar hukum. Selanjutnya, sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia. Sejarah hukum pidana di Indonesia sebagaimana semula adalah merupakan kode Napoleon Prancis tahun 1810. Prancis kemudian menjajah Belanda dengan memberlakukan KUHP. Kolonisasi kemudian berlaku di Indonesia. Negeri kincir angin ini memberlakukan KUHP pada tahun 1881 dan dibawa ke Indonesia. Selanjutnya, unifikasi hukum pidana di Indonesia. Pada awal tahun 2023 ini, pemerintah telah menerbitkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menggantikan KUHP terdahulu. Selanjutnya, yang dimaksud dengan locus dan tempus berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Locus delicti adalah tempat terjadinya suatu tindak pidana atau lokasi tempat terjadinya perkara, sedangkan tempus delicti adalah waktu terjadinya perbuatan delik atau tindak pidana. Selanjutnya, unsur-unsur delik. Suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Harus ada suatu perbuatan atau serangkaian tindakan tertentu. Perbuatan tersebut dilarang di dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, jenis-jenis delik. Dalam perkara pidana, suatu proses perkara dilakukan berdasarkan pada deliknya. Terkait hal ini ada 2 jenis delik yang biasanya digunakan, yakni delik aduan dan delik biasa. Selanjutnya, yang dimaksud dengan teori kausalitas. Teori kausalitas dalam hukum pidana merupakan konsep yang sangat penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas suatu tindak pidana atau tidak.
Selanjutnya, apa itu sifat melawan hukum dalam hukum pidana? Sedangkan dalam konteks pidana, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya, serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum. Selanjutnya, subjek dalam hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Indonesia hanya mengenal subjek hukum orang atau manusia. Selanjutnya, delik formil dan material. Delik formil dan material. Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindak yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik material adalah yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Selanjutnya, apa yang disebut dengan fogging dalam hukum pidana? Fogging adalah konteks hukum pidana berarti percobaan. Percobaan untuk melakukan tindak pidana kejahatan. Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam buku 1 tentang aturan umum. Ya. Selanjutnya, apa saja syarat-syarat suatu perbuatan dapat dihukum? Adanya unsur kesalahan, perbuatan bersifat melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana dengan dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Selanjutnya, yang dimaksud dengan medeflegger. Medeflegger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Selanjutnya, apa itu deontpleger? Deontpleger dalam tindak pidana penganiayaan ditinjau dari hukum pidana merupakan perbuatan menyuruh melakukan perbuatan tindak pidana serta merupakan salah satu bentuk pernyataan yang jelas terdapat seseorang menyuruh melakukan, biasanya disebut dengan seorang midelik, dader atau mittelbertat, yakni seorang pelaku. Selanjutnya, witchlocker adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana di mana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 kedua KUHP. Selanjutnya, yang dimaksud dengan perbarengan tindak pidana konkursus. Perbarengan perbuatan pidana konkursus, ketentuan mengenai perbarengan pada dasarnya merupakan suatu ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana dalam hal jika ada lebih dari satu tindak pidana di mana semua tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pengulangan tindak pidana. Pengertian pengulangan tindak pidana adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Selanjutnya, apakah pengertian kulfa menurut hukum pidana? Kulpa
ya, adalah bentuk kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari tindakan seseorang yang kurang berhati-hati. Dari tindakan tersebut dapat berakibat berupa kematian atau menimbulkan luka-luka berat bagi orang lain. Selanjutnya, kesalahan dalam hukum pidana ada berapa? Sedangkan unsur bentuk kesalahan meliputi kesengajaan atau kealpaan. Salah satu yang harus dipenuhi dalam tindak pidana adalah unsur subjektifnya, yaitu tentang adanya kesalahan. Ada dua macam kesalahan dalam kajian hukum pidana, yaitu kesengajaan dolus dan kealpaan kulfa. Selanjutnya, teori dolus atau teori kesengajaan. Teori kesengajaan adalah merupakan satu dari banyak bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku memiliki hubungan kejiwaan yang sangat erat terhadap suatu pelaku yang terlarang dibanding dengan kulfa, ya, atau kealpaan. Jadi kesimpulannya, kealpaan, kelalaian atau kulpa adalah bentuk kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari tindakan seseorang yang kurang berhati-hati. Dari tindakan tersebut dapat berakibat berupa kematian atau menimbulkan luka-luka berat bagi orang lain. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.